Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, hidup ini tidak pernah menjanjikan cuaca yang selalu cerah. Karena kehidupan ini akan selalu ada hujan, ada angin, ada banjir. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita menjalani kehidupan ini mengiring Kristus Yesus Tuhan kita yang mulia, untuk menyenangkan hati Bapa, tetapi tidak mudah karena ada banyak masalah, ada banyak tekanan, kekecewaan, kehilangan, bahkan pergumulan iman tetap dapat datang, saudaraku. Tapi Yesus tidak berkata bahwa orang yang membangun di atas batu tidak akan mengalami badai. Tetapi ia berkata bahwa rumah itu tidak akan roboh. Matius 7 ayat 24-25 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Siapa batu karang kita? Batu karang kita itu menggambarkan Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Ketika Kristus menjadi dasar hidup kita, kita tidak menggantungkan keteguhan hidup pada keadaan, kepada manusia lain, kepada kekayaan, jabatan, atau apapun, saudaraku. Semua itu dapat berubah, tetapi Kristus tetap sama. Dan yang membuat seseorang kokoh bukan karena ia tidak pernah mengalami tekanan, tetapi karena ia memiliki dasar yang benar ketika tekanan itu datang dalam hidupnya. Maka dari itu jangan hanya mendengar firman, saudaraku. Bangunlah hidup di atas batu karang yang kokoh, yaitu di dalam iman Kristus Yesus Tuhan kita. Firman harus menjadi dasar keputusan. Firman harus menjadi dasar karakter, menjadi dasar hubungan, menjadi dasar pekerjaan, pelayanan, dan seluruh arah hidup kita. Ketika badai menguji rumah kita, badai itu tidak menentukan fondasi kita. Badai itu hanya menyingkapkan siapa yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Maka di dalam perspektif kebenaran firman Tuhan, batu karang itu bukan sekedar simbol kekuatan. Tetapi batu karang itu berbicara tentang keteguhan, keamanan, dasar hidup, kesetiaan Allah, dan Kristus sebagai satu-satunya fondasi yang tidak terguncangkan di dalam hidup kita. Kalau kita berbicara tentang batu karang, saudaraku, batu karang itu berbicara tentang siapa yang menjadi dasar hidup kita. Itu poin yang pertama. Siapa yang menjadi dasar hidup kita? Mazmur 18 ayat 32 berkata, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Dalam kebenaran firman Tuhan, batu karang itu sering menunjuk kepada Allah itu sendiri. Dan sifat batu karang itu sendiri adalah kokoh, tidak mudah berubah oleh keadaan. Artinya, saudaraku, ketika hidup kita bangun di atas Allah, maka kehidupan yang kita bangun di atas Allah itu tidak ditentukan oleh keadaan hidup kita. Tetapi hidup kita yang kita bangun di atas Allah itu ditentukan oleh siapa yang menjadi dasarnya. Orang yang dasarnya adalah uang akan terguncang ketika kehilangan uang. Orang yang dasarnya adalah penerimaan manusia lain akan hancur ketika ditolak oleh orang lain. Dan orang yang dasarnya adalah jabatan akan goyah ketika jabatannya mulai hilang. Tetapi orang yang menjadikan Tuhan sebagai batu karang hidupnya, dia akan berkata, keadaanku boleh berubah, tapi dasar imanku tidak berubah. Dan kalau saya temukan poin yang kedua, saudaraku, batu karang itu berbicara tentang Kristus sebagai fondasi. Dalam Matius 7 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perhatikan, saudaraku,
Yesus tidak mengatakan orang yang mendengar saja sedang membangun di atas batu. Yang membangun di atas batu adalah orang yang mendengar dan melakukan. Katakan amin. Jadi bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mendengar dan melakukan atau kita hanya mendengar saja? Kalau kita hanya mendengar saja, kita belum membangun rumah kita di atas batu. Tetapi kalau kita berjuang hari-hari hidup untuk terus fokus menyenangkan hati Bapa, mengikut Tuhan Yesus, maka kita sedang membangun di atas batu dengan cara apa? Mendengar kebenaran firman itu, mendengar kata-kata Kristus itu, dan melakukannya setiap saat. Jadi batu karang bukan sekedar pengetahuan tentang firman, tetapi batu karang adalah firman yang menjadi dasar kehidupan dan kita taati dalam hari hidup. Maka batu karang itu adalah Kristus. Maka tiap hari kita mendengar perintah Kristus, ingin menjadi seperti Kristus, berjuang to be like Christ, mengenakan mind of Christ. Amin, saudaraku. Itu kita bangun rumah kita di atas batu. Ya, kita bisa loh punya pengetahuan firman Tuhan, Alkitab banyak sekali, tetapi tetap aja membangun di atas pasir kalau firman itu tidak menjadi prinsip hidup. Atau bahasa mudahnya begini, kalau firman itu tidak dikristalkan, dinyatakan dalam keadaan hidup kita hari-hari. Amin, saudaraku. Kekokohan iman tidak dibuktikan ketika hidup kita tenang. Kekokohan iman kita dibuktikan ketika badai datang menerpa hidup kita. Maka kalau Kristus sebagai fondasi hidup kita, kita tetap kokoh, saudaraku. Dan poin ketiga yang saya temukan tentang batu karang. Batu karang tidak berarti tidak ada badai, saudaraku. Ini bagian yang sangat penting ya. Matius 7:25 berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yesus tidak menjanjikan rumah itu tidak diterpa badai. Bapa juga tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kau mengikuti jalur keselamatan yang kuberikan melalui Putra Tunggalku Yesus Kristus itu, hidupmu baik-baik saja. Enggak. Hujan tetap turun, banjir tetap datang, angin tetap bertiup menerpa rumah itu. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu karang yang hidup tidak roboh. Katakan amin, saudaraku. Jadi menjadi orang yang berdiri di atas batu karang bukan berarti hidupnya bebas dari masalah. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang pun juga diterpa masalah. Mungkin tambah banyak masalahnya. Maka dari itu saya boleh katakan iman kita kepada Kristus Yesus bukan kemampuan untuk menghindari badai. Tetapi iman adalah memiliki dasar yang membuat kita tetap berdiri, kokoh, kuat ketika badai itu datang menerpa hidup kita. Dan poin yang keempat yang saya temukan tentang batu karang. Batu karang itu berbicara tentang Kristus yang tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu kata firman Tuhan loh. Ibrani 13 ayat 8. Kalau kita lihat kenyataan hidup di sekitar kita, dunia bisa berubah. Manusia bisa berubah. Hari ini dia bersama kita. Mungkin minggu depan dia sudah ada menjadi lawan kita, menjadi musuh kita. Bisa berubah. Hari ini manusia bisa berkata, aku dukung kamu. Minggu depan dia bisa berkata, aku tidak dukung kamu lagi. Manusia bisa berubah. Perasaan bisa berubah. Keadaan bisa berubah. Hari ini hujan, mungkin besok sudah panas. Keadaan bisa berubah. Ekonomi bisa berubah, saudaraku. Hubungan juga bisa berubah. Tetapi ingat, Kristus tidak pernah berubah. Katakan amin. Tapi ingat, hati Bapa tidak pernah berubah. Katakan amin, saudaraku. Maka dari itu orang percaya tidak boleh menjadikan sesuatu yang berubah sebagai dasar terakhir di dalam kehidupannya. Jangan membangun kehidupan kekal di atas sesuatu yang sifatnya sementara, saudaraku. Bahaya sekali. Ya,
Poin yang kelima yang saya temukan tentang batu karang. Batu karang itu juga berbicara tentang tempat perlindungan. Daud berulang kali menyebut Tuhan sebagai gunung batu, tempat perlindungan. Mazmur 18 ayat 3 berkata, Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Batu karang bukan hanya tempat untuk berdiri, tetapi juga tempat untuk berlindung. Ini memberikan gambaran yang indah. Ketika kita kuat, Tuhan itu dasar kita. Ketika kita lemah, Tuhan adalah perlindungan kita. Ketika kita bingung menghadapi hidup ini, Tuhan adalah arah hidup kita. Ketika kita jatuh, tergeletak, Tuhan adalah tempat kita kembali. Amin, saudaraku. Alkitab juga memberi sisi yang sangat serius. Ketika seseorang manusia menolak batu karang, itu ada bahayanya. Kristus disebut sebagai batu yang ditolak oleh manusia. Mazmur 118 ayat 22 berkata, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Masalah terbesar manusia itu bukan karena tidak mempunyai batu, tetapi masalahnya adalah manusia sering memilih batu yang salah untuk membangun hidupnya. Manusia menjadikan kekayaannya sebagai batu hidup, pendidikannya, kepandaiannya, apalagi reputasi, pelayanannya, bahkan agamanya menjadi batu penjuru hidupnya. Tapi semuanya dapat bergeser, saudaraku. Hanya Kristus yang layak menjadi batu penjuru hidupmu dan hidupku. Maka jangan membangun hidupmu di atas sesuatu yang dapat berubah. Bangunlah di atas Kristus, sang batu karang yang tidak berubah, saudaraku. Sehingga ketika badai kehidupan datang dalam hidupmu, yang diuji bukan apakah badai itu kuat, tetapi apakah dasar hidup kita benar. Karena badai tidak menentukan apakah hidupmu akan hancur. Badai hanya menyingkapkan di atas dasar apa engkau selama ini membangun hidup. Dan orang yang berakar pada Kristus tidak selalu hidup tanpa guncangan, saudaraku. Tetapi dia memiliki dasar yang membuatnya tidak kehilangan arah ketika segala sesuatu di sekelilingnya terguncang. Semoga renungan filosofi tentang batu karang ini membuka mata hati kita, untuk kita benar-benar lebih sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, memenuhi panggilan Bapa, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus terjadi dalam hidup setiap kita. Amin ya saudaraku ya. Semoga renungan ini jadi berkat dan kekuatan untuk kita semua. Lebih lagi untuk Tuhan. More for God. Amin. Renungan The Message. Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.